Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem basis data secara konsep dasar. Ini hal sederhana yang mungkin Anda bisa pelajari bagaimana menyusun sebuah database, bagaimana Anda merancang sebuah database yang diperlukan untuk membuat aplikasi yang dapat membantu di perusahaan. Nah, basis data yang kita tahu adalah tempat penyimpanan data dalam komputer. Nah, bagaimana bentuknya, bagaimana wujudnya, kita bisa ilustrasikan dengan dompet. Masing-masing orang mempunyai dompet. Apa fungsi dompet? Fungsi dompet bukan hanya untuk menyimpan uang, karena fungsi menyimpan uang adalah bank. Bank adalah fungsinya menyimpan uang dan berbunga. Nah, untuk dompet menyimpan uang mungkin sementara. Sebenarnya database juga sementara. Dalam dompet yang dapat digunakan untuk belanja ataupun untuk membayar keperluan lainnya. Nah, dompet yang bagaimana yang baik? Apakah Anda punya kriteria untuk mempunyai dompet atau membeli dompet atau memiliki dompet? Apakah bahan yang bagus? Apakah mereknya terkenal atau harganya mahal atau awet bahannya? Nah, salah satu pertimbangan dalam membeli dompet adalah slotnya atau kantungnya. Kantung-kantung yang di dompet tadi akan diisi uang ataupun benda lainnya sesuai dengan kegunaan yang mungkin Anda bisa perkirakan. Kalau besar, ya Anda bisa masukkan uang di sana. Kalau bentuknya kecil seperti kartu, ukuran kartu, ya memang untuk kartu. Jadi dalam dompet ada kantung-kantung. Nanti kantung-kantung itu bisa diibaratkan dengan atribut yang ada di database yang akan diisi oleh data. Nah, misalkan suatu hari Anda pergi ke kampus menggunakan angkot atau ojek online. Setelah sampai kampus, Anda akan bayar dan mengeluarkan uang dari dompet. Ternyata uang yang mau dibayarkan tidak ada. Terpaksa Anda mengeluarkan uang yang lebih besar. Nah, Anda sudah cari kemana-mana uangnya di dompet, ternyata tidak ada, karena kondisi dompet sangat amburadul atau uangnya banyak yang terlipat. Begitu Anda cari uangnya tidak ada, akhirnya pakai uang yang lebih besar, mencari kembalian lama. Begitu sampai kelas, Anda iseng-iseng cari uangnya, ternyata ada. Ini juga salah satu permasalahan dalam database. Mencari data dalam database tidak ketemu, mencari uang dalam dompet tidak ada. Padahal dompet kan ukurannya segitu, itu tidak ada. Nah, bagaimana caranya supaya Anda menyimpan uang dalam dompet itu bisa mudah untuk ditemukan, mudah untuk dikeluarkan? Nanti sama kayak halnya dengan database, menyimpan uang, menyimpan data dalam database ada, dicari ketemu, disimpan mudah. Nah, itu juga ada organisasinya. Apa terorganisir? Dompet juga bisa Anda organisir. Bagaimana caranya mengorganisir dompet supaya dicari ada, dimasukkan mudah? Nah, pertama Anda mungkin tahu algoritma sorting, pengurutan. Uang-uang dalam dompet Anda urutkan, apakah dari kiri kanan atau kanan ke kiri, tergantung bagaimana Anda sukanya. Apa yang diurutkan ya? Nominalnya. Dalam dompet uang itu kan ada nominal. Nominal Anda urutkan dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Begitu Anda mau cari, Anda mencari dengan algoritma binary searching. Anda cari ke tengah,
Anda mau cari yang besar, mau cari 50.000, Anda ke kanan, kalau dari kecil ke besar. Anda mau cari yang kecil, Anda ke kiri. Ya, nanti tergantung bagaimana Anda menyusun urutan sortingnya. Nah, jadi dengan diurutkan, Anda mau cari uang dengan nominal berapapun, Anda bisa cepat dalam menemukan uangnya. Dalam database gimana? Ya sama, Anda harus menentukan slot atau tempat field dalam menaruh data. Begitu dicari, ada, dan bahkan cepat untuk ditemukan. Nah, untuk merancang database secara umum, saya berikan teorinya. Ya, nah, secara konsep dasar tadi, database dibuatkan dengan dompet, tempat menaruh uang sementara. Dompet diposisikan untuk mengambil uang, menaruh uang, dan menyimpan kemana kita pergi. Secara konsep dasar seperti ini, ya kita cari gampangnya lah. Database tadi dibuatkan dengan dompet, data itu uang, data bisa disimpan di database, uang disimpan di dompet. Suatu kebutuhan, kalau ada kebutuhan, Anda keluarkan uang, Anda keluarkan data. Nah, dalam hal database, data dikeluarkan untuk menyediakan informasi. Nah, ini ada urutan sederhana dalam merancang sistem basis data. Pertama, enterprise. Enterprise ini Anda bisa istilahkan dengan bentuk organisasi. Jadi pertama kali Anda ingin membuat database, pahami dulu organisasi atau enterprise atau instansi yang akan Anda buat database-nya. Apakah dia bentuknya sekolah, rumah sakit, rumah makan, rumah herbal, atau rumah lainnya? Ya pasti beda. Anda pahami dulu bagaimana mekanisme, bagaimana cara kerja instansi atau enterprise tersebut. Setelah Anda tahu enterprise seperti apa, apakah rumah sakit seperti apa, Anda pahami, kemudian Anda beralih ke entitas. Entitas adalah objek-objek yang ada di enterprise atau organisasi atau instansi tadi. Kalau Anda di rumah sakit, objeknya adalah orang-orang atau benda-benda atau hal-hal yang ada di rumah sakit. Nah, tipsnya untuk membuat entitas adalah Anda harus tahu dulu apa yang mau disimpan. Tidak semua data disimpan dalam database. Sama kayak halnya dompet, tidak semua hal akan disimpan di dompet. Hanya uang dan kartu. Misalkan ada bon-bon utang ataupun pembelian bon pembelanjaan apapun, sebaiknya tidak disimpan di dompet. Itu sebenarnya seperti itu maksudnya. Ada data yang tidak disimpan dalam dompet atau database. Nah, entitas adalah objek-objek yang ada di dalam enterprise. Misalkan dalam rumah sakit ada pasien, dokter, obat. Nah, tergantung lagi nanti apa saja yang akan Anda buat dan Anda simpan dalam database. Nah, ciri khas objek nanti adalah akan mempunyai atribut, punya karakteristik. Ya, punya karakteristik. Lihat selanjutnya, atribut field. Ini adalah karakteristik dari suatu entitas. Jadi atribut adalah karakteristiknya, objek adalah karakteristik yang berkumpul akhirnya membentuk sebuah objek. Misalkan dokter, apakah dokter ini entitas? Oh, ternyata punya sifat, oh ternyata punya karakteristik. Karakteristik adalah sifat-sifat atau hal-hal yang membedakan dokter satu dengan dokter lainnya, yang membedakan dokter dengan pasien, yang membedakan dokter dengan pemilik
rumah sakit yang membedakan dokter dengan pengunjung, mungkin dengan pegawai-pegawai lainnya. Nah, kalau ada karakteristik sekarang nama, jabatan, atau nomor induk atau apapun, berarti dokter adalah entitas. Atributnya adalah kita di nama, alamat, mungkin jabatan. Nah, hal yang mungkin tadi Anda catat dulu sebagai atribut, karena teknik penyusunan belum dibahas di sini. Ini baru menentukan apakah dokter itu atribut, apakah dokter itu entitas. Untuk menentukan dokter itu atributnya adalah ini, nanti yang dibahas berikutnya. Yang pasti untuk menentukan atribut ya seperti tadi, karakteristiknya. Dokter sebagai entitas, karakteristik nama, kemudian jabatan, mungkin posisi maksudnya, dan lain-lain. Jika entitinya siswa, maka atributnya NIM, nama siswa, alamat, lain-lain. Nah, mungkin juga nasabah sebagai entitas, atributnya kode nasabah, nama nasabah, dan lain-lain. Dan lain-lain ini adalah hal yang dibutuhkan. Ya. Kemudian setelah kita tahu atribut, kita tahu data value. Jika entitasnya adalah nama karyawan, jika entitasnya adalah dokter, atributnya adalah nama karyawan, maka value-nya adalah Sutrisno, Budiono, atau lain-lain. Jika atributnya adalah umur, maka value-nya adalah 12, 17, 23, 24 sesuai dengan usia. Jika ada 80, value adalah nilai-nilai dari sifat karakteristik objeknya. Ya, tadi jika entitasnya adalah dokter, atributnya adalah nama, maka value-nya adalah Budiono. Budiono adalah value dari nama. Nama ini dipunyai oleh objek dokter. Nah, terakhir record ini adalah value yang tersusun dalam satu baris, dalam satu sifat entitas. Jika ada NIM, nama mahasiswa, alamat, ini satu record, dibilang satu record, satu baris. Jadi kalau ada 10 nama mahasiswa, 10 record mahasiswa, ya disebut 10 record mahasiswa. Kemudian untuk perancangan database, tadi Anda sudah kenal istilahnya. Sekarang untuk merancang database sebenarnya ada dua cara dengan konsep diagram ERD, Entity Relation Diagram, atau dengan cara normalisasi. Untuk dengan cara ERD, tekniknya menggambar diagram, cuman cara mencari isi diagramnya, konten diagramnya seperti tadi, ya dari enterprise, entitas, atribut, value. Nanti Anda gambar dalam ERD dengan tambahan relasi, dengan tambahan mapping many to many, one to many, many to one. Kemudian dengan cara yang lainnya, cara normalisasi. Dengan normalisasi Anda justru mulai dari value. Ya, sebenarnya mulai dari atributnya. Dengan Anda tahu value, Anda tahu atribut, yang dikumpulkan adalah atribut. Anda kumpulkan atribut, Anda sebar atribut, nanti disebutnya anormal. Ya, Anda kumpulkan semua atribut, Anda kumpulkan yang sejenis, satu sifat, seperti tadi, nama dokter, alamat dokter. Nah, jadi untuk atribut normalisasi sebutkan dokter-dokternya, nama dokter, alamat dokter, kemudian dokter sendiri, posisi dokter,
nanti kumpulkan atribut-atribut yang sejenis dalam entitas, dinamai entitas. Kemudian entitas itu akan berkumpul jadilah enterprise. Jadi untuk normalisasi tekniknya ya bisa dibilang terbalik. Jadi untuk merancang database Anda bisa mulai dengan cara ERD. Kalau tidak bisa, Anda mulai dengan cara normalisasi. Jadi ada dua pilihan. Anda bisa hanya normalisasi, ya silahkan Anda buat database dengan cara normalisasi. Anda buat database dengan cara ERD juga boleh. Digabung lebih baik. Anda mulai dengan ERD karena sudah tahu enterprise-nya, sudah tahu entitasnya, atributnya, value-nya sudah jadi. Kemudian Anda coba ulang lagi dengan normalisasi. Anda perbaiki dengan normalisasi. Jadi database Anda nanti sudah lepas dari redundansi atau kerangkapan data. Jadi teknik ini untuk menanggulangi kerangkapan data. Sebenarnya ada satu lagi cara merancang database selain dua cara ini, yaitu dengan cara pengalaman. Kalau Anda sudah sering membuat database, Anda sudah tidak perlu lagi membuat kedua hal ini, ERD atau normalisasi. Tapi sebaiknya untuk dokumentasi, Anda tetap menggunakan salah satu dari dua cara ini, ERD dan normalisasi. Nah, itulah cara mudah untuk merancang sebuah database. Untuk detail informasi dan teori selanjutnya akan disajikan selanjutnya. Sekarang tunggu teori detail bagaimana merancang database dengan ERD, bagaimana merancang database dengan normalisasi, mungkin dengan pengalaman. Nanti kita akan mencoba membuat tutorialnya. Demikian tutorial merancang database kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.